warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa sekalian yang budiman, yang saya hormati, di dalam diri manusia selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kajian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Kenapa kita diperintahkan untuk memperhatikan? Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ya'lamun, afala tatafakkarun. Karena di dalam diri manusia disebut dalam filsafat adalah manusia makhluk mikrokosmos, alam yang kecil. Berarti ada alam besar. Alam besar itu wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu adalah tanda-tanda bagi orang beriman. Karena itu muncul dalam filsafat. Di dalam alam besar ada 4 anasir. Di dalam alam kecil ada 4 anasir. Alam besar ada tanah, ada air, ada api, ada udara. Begitu pula di dalam alam kecil kita ini. Di dalam diri manusia ada tanah, semua kita ini dari tanah. Yang kedua ada air, semua air. Air ingus, air mata, air kencing, darah, dan sebagainya. Di dalam diri manusia ada api, hawa nafsu. Di dalam diri manusia ada udara. Karena itu pemirsa sekalian, untuk menjaga keseimbangan hidup antara makrokosmos dengan mikrokosmos, manusia harus menghargai alam itu sebagaimana dia menghargai diri. Karena dalam prinsip tasawuf bahwa tahallaq bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Allah itu menciptakan makhluk dan memeliharanya, tapi kenapa terjadi bencana? Terjadinya bencana itu bukan karena Allah. Wama zalamuhullah walakin anfusahum yajlimun. Bukanlah Allah yang menzalimi Anda, tetapi dirimu sendiri yang menzalimi. Karena itu kenapa terjadi bencana di mana-mana? Karena dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan bumi di laut dan di darat ini karena ulah tangan manusia. Karena itu pemirsa sekalian, ada sifat manusia yang mengalami error, human error atau human error. Selama ini manusia menganggap alam itu adalah objek penderita. Mestinya manusia menganggap alam itu adalah subjek sebagaimana kita. Pada saat Nabi Adam alaihissalam, alam ini menjadi subjek. Tapi kenapa umat sesudah Nabi Adam melakukan itu? Karena manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Di dalam diri manusia, kata Jalaluddin Rumi, ada beberapa tingkatan hawa nafsu, jiwa. Ada an-nafs bahimiyah, ada nafs ghadabiyah, ada nafs natifah. Nafs bahimiyah inilah yang melakukan kerusakan, eksploitasi. Manusia ini perusak. Semua hasil bumi dirusaki. Ada beberapa kilang minyak, ada batu bara dan seterusnya. Semua dieksploitasi. Dia tidak ada peri kemanusiaan. Karena itu terjadilah bencana. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Yang pertama, harus ada edukasi manusia, masyarakat bahwa lingkungan bukan objek penderita. Di beberapa daerah gunung sudah digundul, semua pepohonan sudah ditebang, sungai-sungai sudah digali, pasir, batu dan seterusnya.
Sehingga ketika datang hujan, mengalami banjir. Hujan itu secara sunatullah, dia harus mencari tempat yang terendah melalui aliran sungai. Karena sungai sudah ditutup, maka hujan itu akan mencari tempat yang terendah. Maka jangan heran, terjadilah banjir di mana-mana, telah menenggelamkan beberapa penduduk dan seterusnya. Ini bencana bukan karena kezaliman Allah, tetapi zalim manusia sendiri. Pemirsa sekalian, yang kedua, manusia harus punya kesadaran insaniah. Apa itu kesadaran insaniah? Manusia tidak boleh rakus, tidak boleh memandang alam itu sebagai musuh, tapi jadikan alam itu sebagai sahabat. Makanya ada yang kita kenal di dalam istilah kehidupan kita, ada manusia punya pri kemanusiaan, ada pri ketuhanan, harus ada juga pri kemakhlukan. Karena itu, untuk mencapai tingkat mukmin atau muttaqin yang sejati, harus jaga 4 kebaikan, amal saleh, kesalehan. 1, kesalehan individu. Semua dirimu itu harus terjaga, kontrol, ikuti sesuai sunatullah. Jangan melanggar. Yang kedua, kesalehan sosial. Kamu memandang orang lain bukan sebuah perbedaan, tetapi pandanglah bahwa dia bagian dari kita. Dia punya kelebihan, kita punya kurang. Kita punya kelebihan, dia punya kurang. Kita bisa meminta kelebihan untuk menyempurnakan kekurangan, dan kita bisa menyumbangkan kelebihan untuk menyempurnakan kekurangan. Yang ketiga adalah pri ketuhanan. Tidak boleh ada kata tidak. Every time remember of God. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan implementation. Dan yang terakhir adalah pri kemakhlukan atau kesalehan sosial. Tadi kesalehan spiritual, sekarang adalah kesalehan ekologis. Kesalehan ekologis adalah kapan kamu merusak lingkungan, berarti kau telah merusak dirimu. Kapan kamu menjaga lingkungan, berarti kau telah memelihara dirimu. Itulah yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam yang secara sempurna. Kenapa? Di dalam Islam mengatur tentang hubungan pribadi dengan pribadi, hubungan pribadi dengan orang lain, hubungan pribadi dengan Allah, dan hubungan pribadi dengan lingkungan. Semoga ada manfaatnya dan dapat menambah wawasan kita, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana, karena dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan bumi di laut dan di darat ini karena ulah tangan manusia. Karena itu pemirsa sekalian, ada sifat manusia yang mengalami error, human error atau human error. Selama ini manusia menganggap alam itu adalah objek penderita. Mestinya manusia menganggap alam itu adalah subjek sebagaimana kita. Pada saat Nabi Adam alaihissalam, alam ini menjadi subjek. Tapi kenapa umat sesudah Nabi Adam melakukan itu? Karena manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Di dalam diri manusia, kata Jalaluddin Rumi, ada beberapa tingkatan hawa nafsu jiwa. Ada an-nafs bahimiyah, ada nafs ghadabiyah, ada nafs latifah. Nafs bahimiyah inilah yang melakukan kerusakan, eksploitasi. Manusia ini perusak. Semua hasil bumi dirusaki. Ada beberapa kilang minyak, ada batu bara dan seterusnya. Semua dieksploitasi. Dia tidak ada pri kemakhlukan. Karena itu terjadilah bencana. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Yang pertama,
harus ada edukasi manusia, masyarakat, bahwa lingkungan bukan objek penderita. Di beberapa daerah gunung sudah digundul, semua pepohonan sudah ditebang, sungai-sungai sudah digali, pasir, batu dan seterusnya, sehingga ketika datang hujan mengalami banjir. Hujan itu secara sunatullah dia harus mencari tempat yang terendah melalui aliran sungai. Karena sungai sudah ditutup, maka hujan itu akan mencari tempat yang terendah. Maka jangan heran terjadilah banjir di mana-mana, telah menenggelamkan beberapa penduduk dan seterusnya. Ini bencana bukan karena kezaliman Allah, tetapi zalim manusia sendiri. Pemirsa sekalian, yang kedua, manusia harus punya kesadaran. Penduduk dan seterusnya. Ini bencana bukan karena kezaliman Allah, tetapi zalim manusia sendiri. Pemirsa sekalian, yang kedua, manusia harus punya kesadaran insaniah. Apa itu kesadaran insaniah? Manusia tidak boleh rakus, tidak boleh memandang alam itu sebagai musuh, tapi jadikan alam itu sebagai sahabat. Makanya ada yang kita kenal di dalam istilah kehidupan kita, ada manusia punya pri kemanusiaan, ada pri ketuhanan, harus ada juga pri kemakhlukan. Karena itu untuk mencapai tingkat mukmin atau muttaqin yang sejati harus jaga 4 kebaikan amal saleh. Kesalehan. 1, kesalehan individu. Semua dirimu itu harus terjaga, kontrol, ikuti sesuai sunatullah. Jangan melanggar. Yang kedua, kesalehan sosial. Kamu memandang orang lain bukan sebuah perbedaan, tetapi pandanglah bahwa dia bagian dari kita. Dia punya kelebihan, kita punya kurang. Kita punya kelebihan, dia punya kurang. Kita bisa meminta kelebihan untuk menyempurnakan kekurangan, dan kita bisa menyumbangkan kelebihan untuk menyempurnakan kekurangan. Yang ketiga adalah pri ketuhanan. Tidak boleh ada kata tidak. Every time remember of God. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan implementation. Dan yang terakhir adalah pri kemakhlukan atau kesalehan sosial. Tadi kesalehan spiritual, sekarang adalah kesalehan ekologis. Kesalehan ekologis adalah kapan kamu merusak lingkungan, berarti kau telah merusak dirimu. Kapan kamu menjaga lingkungan, berarti kau telah memelihara dirimu. Itulah yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam yang secara sempurna. Kenapa? Di dalam Islam mengatur tentang hubungan pribadi dengan pribadi, hubungan pribadi dengan orang lain, hubungan pribadi dengan Allah, dan hubungan pribadi dengan lingkungan. Semoga ada manfaatnya dan dapat menambah wawasan kita, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.